Oke, halo, Assalamualaikum semuanya. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. selamat malam juga, Yohana, Loren. Hai. Oke, jadi kita malam ini, makasih semua teman-teman udah ngumpul. Kita mau bahas tugasnya yang kemarin ya. Mungkin langsung aja kali ya, biar nggak lama-lama, biar cepet kelar. oke. Yang Aku kemarin, izin share screen ya. tapi kemarin aku lihat pertanyaannya nggak sebanyak yang tugas sebelumnya sih. Betul. Hmm. Betul, nggak sebanyak yang kemarin sih. Hmm. Jadi juga kayaknya nggak lama sih. Oke, ini pertama kita bahas kasus konflik kelautan Indonesia. Ada yang mau ini nggak? Ada yang udah baca belum? Yang nomor satu. Eh, udah kelihatan semua kan ya, Rin? Di Udah PowerPoint. kelihatan kok. Kelihatan kok. Bentar. Aku bikin gini deh, view-nya biar kelihatan. Nah, aman-aman. Udah. Udah, ini kelihatan semua nih. Oke. Udah. Oke. Oke. Ini yang pertama untuk kasus konflik lautan Indonesia. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau nyampein pendapat nggak? Ada yang nggak baca-baca konfliknya apa gitu nggak? Paling yang ke lautan konflik itu rata-rata karena Indonesia pulaunya banyak banget gitu ya Kak ya. Hmm? Rata-rata itu udah pulaunya banyak, kelautannya juga luas gitu kan. Sumber daya ininya juga ikannya tuh banyak gitu. Rata-rata jadinya tuh konfliknya tuh ini apa sih namanya? Ilegal ini, penangkapan ilegal gitu. Hmm. Legal fishing ya. Ya, Oke. Terus ada yang mau nambahin nggak? Aku izin menambahin, Kak. Hmm? Ya, Oke. biasanya ini illegal fishing itu dilakukan sama negara-negara tetangga kita. Ya, kayak seperti Malaysia, Vietnam, gitu. Itu biasanya melakukan illegal fishing di daerah Laut Natuna Utara atau yang biasa disebut Hmm. LNU. Nah, biasanya tuh yang mendominasi Laut Natuna Utara buat melakukan illegal fishing ini kapal-kapal dari Vietnam sih Kak. Dan selama tahun 2022, tepatnya selama bulan Maret sampai Juni itu terdapat 4 kapal patroli pengawas perikanan dari Vietnam yang berpatroli di sekitar garis landas kontinen Indonesia. Di antaranya tuh ada kapal Kim Ngu 216, Kim Ngu 220, Kim Ngu 268, dan Kim Ngu 204. Dan keempat kapal ini tuh selalu keluar masuk di zona laut di Indonesia gitu loh Kak selama tahun 2022. Dan kapal-kapal asing dari Vietnam ini biasanya tidak hanya tahun ini juga, tapi tahun 2021 juga sering begitu, Kak. Itu sih dari aku, Kak, tambahannya. Oke. Oke, makasih Sukma. Berarti dia emang kasus ini ya, kasus lama yang nggak selesai-selesai gitu nggak sih? Dan kasusnya sama jatuhnya. Iya, Kak. Jatuhnya kayak ya sama terus gitu, kayak illegal fishing terus yang dilakukan. Dan bukan oknum sih. Dan negara tetangganya kebanyakan ya itu terus gitu. Dan aku kayak baca yang Natuna itu kasus baru nggak sih? Aku maksudnya kayak bukan kasus baru juga sih, cuman beritanya baru kemarin aku lihat Iya, benar. Vietnam itu. Iya, iya, berita terbaru sih Hmm, itu, Kak. oke. Ada masalah lagi nggak kira-kira yang mau yang mas selain itu? yang masalah lagi itu Cina juga sih Kak. Dia dari kapan tahu tuh masih apa tuh? Masih terus gitu ngelakuin penangkapan ikan secara ilegal kan. Terus soalnya kalau menurut Cina ini wilayah Natuna ini punya Cina kan, padahal secara ZEE itu yang 200 mil dari garis pantai itu kan punya Indonesia, sedangkan Cina ini Hmm, tetap ngakuin kalau itu punya dia gitu. gitu.
Ini kasusnya belum selesai, maksudnya belum kayak apa ya, dilurusin gitu loh secara hukum. Belum belum sih Kak. Masih banyak sih beritanya malah merembet juga ke masalah-masalah yang lain selain illegal fishing ini sih. Ini baru-baru Betul ini Kak. Gimana gimana? Ya. Kalau kalau yang berita baru-baru ini kurang tahu tapi memang masih belum selesai sih. Oke oke oke. Gimana gimana? Agak tadi Oh, mau tambahin. kayak kalau nggak salah nih berita Nantuna ini yang waktu itu sempat heboh juga nggak sih, yang kayak di Twitter semua hashtag gitu kan rame tentang Nantuna gitu kan, kayak Have Nantuna and lain-lain gitu, yang sampai waktu zaman Bu Puji tuh Bu Susi ya, Bu Susi itu dia turun kan sampai ke Nantunanya langsung buat ngelihat langsung aksi yang yang dari polisi laut kita lakuin gitu loh buat ngusir para illegal fishing itu. Terus juga kasus ini tuh kayak nggak berhenti-berhenti gitu loh Kak, karena kayak menurut aku sendiri tuh pertama ya, karena laut Indonesia tuh terlalu luas apalagi di bagian sana, mereka tuh bisa seenaknya gitu loh bisa masuk ke dalam itu, dan emang mungkin ya polisi air kita tuh masih kurang kurang banyak gitu loh Kak. Jadi kayak terlalu luas tempatnya, terus polisi lautan kita belum banyak, jadi itu kayak keteteran gitu jadinya, menurut pandanganku sih kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan atau ada koreksian. Oke oke. Thank you thank you thank you. Itu kan tadi masuk nomor 2 ya, yang sebabnya itu. Tapi makasih buat Alga udah ngasih pendapatnya. Cuman coba yang ke kasus dulu, ada yang lain nggak selain kayak illegal fishing ini? Masalah kelautannya. Ada yang mau nambahin nggak selain illegal fishing? Kalau nggak ada, baru kita nanti ke yang nomor 2. Sembaca-baca aku sih kalau kasus di laut tuh ya mostly kebanyakan tuh ya dari apa namanya illegal fishing ini sih. Ya, aku juga bacanya gitu sih. Dan ya Benar, kayak yang aku juga dikatakan sih gimana Alga? Lanjut. kita lanjut aja Kak. Aku juga cuma bilang sama doang, kayak yang mostly yang aku baca tuh legal fishing, kayak mungkin caranya aja yang berbeda gitu loh. Kadang pakai alat yang lebih canggih atau juga pakai yang bom peledak yang bikin pencemaran juga dan lain-lain gitu sih. Tapi kayak mostly emang sama aja tentang legal fishing gitu. Illegal fishing. Oke, oke, oke. Oke, udah ya berarti. Oke. Nanti misal mau bahas yang nomor 1, ini ya guys ya, tambahin kayak illegal fishing tuh dia masuknya kemana gitu. Maksudnya kayak dia melanggar peraturan yang mana gitu loh. Dan peraturan fishing yang benar itu sebenarnya kayak apa kayak gitu. Mancing, mancing kayak gitu. Nanti tambahin itu aja sih. Maksudnya buat intro juga kan nggak, biar nggak tiba-tiba kayak illegal fishing gitu. Jadi emang ada kasus illegal fishing, terus jelasin dia emang kenapa sih kok apa namanya, kok salah illegal fishing ini, kenapa kok dia disebut ilegal gitu. Saya masukin juga. Nah, Oke. gitu. Oke. Oke, udah ya. Lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2 tadi, mengapa masih sering ada pencurian ikan, itu tadi udah disampaikan satu, dia memang masih banyak terjadi karena lautnya emang luas banget, kawasan lautnya tuh luas, tapi polisi lautnya tuh dikit kayak gitu. Terus ada yang mau nambahin lagi nggak? Aku mau nambahin, Rin. Ya, sebenarnya permasalahan apa namanya, kenapa kok masih banyak pencurian ikan atau illegal fishing ini tuh sebenarnya kompleks ya permasalahannya ya. Kayak masalah korupsi gitu loh. Jadi dari Wih, berbagai aspek lah sebenarnya permasalahan ini. Nah, sebenarnya permasalahannya ini kalau kita lihat dari sisi pelakunya dulu ya, sisi yang melakukan. Itu yang pertama ya karena mereka memang apa, tuntutan ekonomi lah. Maksudnya itu tuntutan ekonomi gini, karena ya kayak yang dikatakan sama Yohana tadi, laut Indonesia tuh luas banget gitu loh. Sumber daya perikanannya tuh sangat melimpah, dan ya ikan-ikannya Indonesia tuh kayak ya kalau dijual lagi tuh mahal-mahal gitu. Nah, jadi kayak dari faktor ekonomi itu kayak si pelaku tuh ngerasa, oh di Indonesia ini aku bisa dapat banyak, terus mereka bisa jual dengan harga yang tinggi. Ditambah kayak negara-negara yang ya kayak di Cina, Jepang gitu kan, mereka masih kayak makan-makan seafood seafood gitu kan, yang mentah-mentah gitu kan. Nah, jadi kayak permintaan dari mereka yang tinggi, terus didukung di Indonesia juga banyak apa ya,
supply-nya gitu. Demand Mm-mm. tinggi, supply juga tinggi. Dan kalau dengan mereka mencuri ini kan mungkin aku juga belum terlalu membaca secara mendalam sih mengenai kayak aturan mengambil ikan-ikan gitu loh. Tapi kayaknya kalau dengan mencuri ini kan pasti akan mempermudah beberapa proses administrasi kan dan kawan-kawannya Banyak. gitu. Nanti itu bisa Terus, dicari lagi. jadi karena laut Indonesia yang terlalu luas, terus itu apa ya menarik perhatian lah, menarik Yang ini perhatian sih lebih ke pencuri. SDA-nya, sumber daya alamnya banyak, sumber daya alamnya kaya. Mm-mm. Nah, bener Pol. SDA ikannya tuh banyak. Nah, terus selain apa faktor dari pelakunya tuh, nah, terus kayak ngelihat faktor pelakunya lagi juga mereka ngerasa apa tindak apa ya pengawasan dan tindak apa pokoknya pemberian apa ya penghukuman buat kapal-kapal ilegal ini masih apa ya kurang ketat gitu lah ibaratnya. Jadi walaupun ya memang Bu Susi memang kan sempat ya kan apa tenggelamkan. Sebenarnya tuh apa ya aku sempat baca tadi sih. Jadi tuh eh, nggak seberapa ngaruh gitu loh sebenarnya proses tenggelamkannya Bu Susi itu karena sebenarnya Ditenggelamkan yang itu kan enggak. bermasalah tuh bukan kapalnya yang bersalah, Oh, sebenarnya lah tadi orang-orangnya kayak yang gitu sih. salah yang sak karepe dhewe gitu loh mereka tetap mau ngambil ya itu bukan hak mereka apalagi kalau kapal-kapal yang dari asing kan ya kita nggak menutup mata memang kayak benar tadi katanya Yohana atau Sukma tadi yang bilang kalau apa namanya kapal-kapal apa Alga tadi bilang pokoknya kapal dari asing tuh apa teknologinya tuh lebih canggih gitu loh jadi mereka ya pakai alat-alat yang bisa sekali ngambil tuh kayaknya banyak banget nah itu juga apa ya salah satu penyebabnya itu dari luar negeri itu kayak teknologi kapal, ibarat teknologi kapalnya, teknologi sumber daya manusianya mereka tuh udah maju gitu loh. Nah di Indonesia nih nelayan kita udah dikasih apa sumber daya alam yang banyak banget, tapi mereka masih belum bisa mampu apa ya memanfaatkan itu semua dengan baik loh. Jadinya ya itu diambil sama tetangga negara apa terdekat, dicuri-curi gitu. Nah sama apa namanya eh itu kalau ini kan dari sisi pelakunya kan jadi kayak ngerasa apa tuntutan ekonomi terus pengawasan Indonesia itu masih kurang nah sama ini apa dari kalau dari sisi pengawasan Indonesia dari sisi pemerintahannya sebenarnya tuh Indonesia sudah ada aturannya gitu loh sudah membuat peraturan cuman ya di Indonesia ini kayak ada beberapa instansi penegak hukum tuh kayak TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan eh, apa namanya Perikanan, terus ada lagi Kementerian Perhubungan, terus ada Bea Cukai, ada Imigrasi, Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan. Nah ini kan ada 8 ya. Nah delapan ini tuh kayak nggak ada sistem koordinasi yang baik gitu loh. Buat gimana mereka itu mengatasi ini secara bersama-sama. Jadi kayak Hanya TNI AL berlarut-larut punya ya cara masalahnya ya. jadinya tuh kayak banyak yang miskom, banyak yang nggak baik. Jadinya kayak ibaratnya jalan sendiri-sendiri, jadinya nggak terkoordinasi dengan baik. Nah, terus ya kadang ya mungkin ini eh, nggak tahu nih hanya asumsi, tapi kayak ada beberapa artikel ya mungkin bisa juga adanya dengan banyaknya kayak penegak hukum ini yang kayak nggak satu pintu ya ibaratnya itu bisa bikin apa namanya banyak yang apa disuap oleh pihak illegal fishingnya gitu loh. Iya, sebenarnya ya banyak faktor juga kalau ngomong kenapa masih banyak di Indonesia. Coba kasus illegal fishing sih. Itu sih kalau dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin. Oke, 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 oke. Bagus itu banyak poinnya. Ntar, tulis dulu aja biar nggak lupa nih. Masih lemahnya pengawasan, terus koordinasi tadi juga aku ingat. Koordinasi instansi. Dijelasin nama Kaflo udah jelas banget nggak sih? Kayak udah semuanya udah mencangkup gitu sama Kaflo yang udah Kaflo jelasin gitu. Tadi ada beberapa poin yang sama sih yang udah aku baca sama yang Kaflo keluarin sih. Oke.
Sip. Berarti ntar tulis dulu biar nggak lupa. Pembatasan DM ikan sama yang terakhir itu koordinasi. Masih kurangnya koordinasi. Oke. Iya sih kayaknya udah sih kalau aku ya. Aku rasa. Mungkin dari Sukma sama Yohana mau nambahin nggak? Izin menambahkan ya Kak ya. Oke. Eh, biasa pencurian kayak illegal fishing ini bisa disebabkan karena adanya kayak perbedaan harga ikan segar. Kayak Oh, kalau di luar negeri itu kayak lebih mahal gitu Kak harganya daripada harga ikan segar yang ada di Indonesia. Eh, karena tuh kayak penyebabnya tuh karena masih adanya surplus pendapatan. Jadi yang menyebabkan eh, harga ikan di Indonesia tuh lebih rendah daripada harga ikan dari negara lain. Gitu sih yang menyebabkan uh, ilegal kalau menurut aku. oke. Terima kasih. Masuk akal. Makasih. Yohana, ada yang mau nambahin nggak? Yang dibilang semua udah masuk sih Kak, yang dibilang Kak Flo, dibilang Sukma juga semua kayak udah pas itu semua anunya apa yang masalah sering munculnya pencurian itu. Oke, udah ya kalau gitu. Berarti kita move on ke poin yang terakhir ini. Karena kita udah lihat akarnya ya, kayak penyebab-penyebabnya udah tahu nih. Kalau gitu sekarang perbaikan atau katakan itu preventif, itu berarti pencegahan sama penanggulangan. Nah, penanggulangannya itu gimana? Dari masalah-masalah ini, itu aku mau ngasih ini sih, aku baca juga di jurnal. Ini aku sebenarnya jujur aku agak kurang paham sama bahasanya, tapi intinya kalau yang dia tuh penanggulangan, dia tuh ada 3. Ada tuh namanya, bentar, pendekatan represif. Pendekatan represif ini itu maksudnya dia dijalankan setelah terjadinya tindak pidana dan ditujukan kepada penegak hukum. Ditujukan kepada penegakan hukum. Kok penegakan hukum ya di sini? Oke, ya penegakan hukum. Nah, penegakan hukum yang tegas dan tuntas dapat memberikan efek insaf kepada pelaku secara khusus sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama atau lebih buruk. Jadi ini kayaknya maksudnya lebih ke ini deh. Penanggulangan perbuatan yang sama ini, pendekatan represif ini maksudnya dia di penegakan hukumnya itu yang jelas gitu loh kayaknya dia. Jadi yang tegas kayak gitu. Kalau nggak tegas dia nggak akan ada eh, efek jera ke pelakunya kayak gitu. Ya kayak gitu. Karena kan tadi kan bener kata Flo yang inget itu tadi bukan masalah perahunya, masalah orangnya. Jadi kalau orangnya nggak jerah ya mau perahunya berapapun ditenggelamin, ya berlayar lagi dia ya kan. Nah, hmm, di sini tuh dia pidananya itu ada 2 sebenarnya tuh. Ada namanya pidana sebagai primum remedium. Kalau yang primum remedium ini kayak ancaman gitu, kayak ultimatum gitu. Nah, kalau yang kedua itu penegakan hukum yang tegas dan tuntas sebagai suatu daerah wisata. Oh, jadi yang pertama itu dia lebih ke sumber daya ikannya. Kalau yang B itu yang ini daerah wisatanya. Jadi kayak yang penegakan hukum yang tegas sebagai daerah wisata sama yang satunya itu yang primum remedium itu lebih ke eh, sumber daya perikanannya yang sifatnya langka dan lindungi. Ini juga ada kayak gitu. Ini kayak hukum banget gitu loh. Jadinya aku jadi nggak seberapa paham. Terus ada, oh ternyata ada 2 doang. Ada pendekatan represif dan pendekatan preventif. Tapi di sini ada beda lagi, ada yang pencegahan. Oke, nggak apa-apa deh. Ada yang, kalau yang pendekatan preventif ini, dia masyarakat sumber daya perikanan merupakan common property, oleh karena keterlibatan masyarakat punya peranan strategis. Jadi ini intinya masyarakat harus terlibat gitu kan. Nah, jadi di sini tuh intinya pendekatan preventif ini masyarakat tuh diminta untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan perikanan kayak gitu. Jadi karena tadi polisinya dikit, jadi nggak bisa. Jadi kayak masyarakat diminta untuk ikut andil gitu intinya di sini kayak gitu. Kalau yang untuk penanggulangan itu sih, jadi ada yang represif, ada yang preventif.
Tapi ada dipisah lagi, ada yang tidak ada yang pencegahan gitu. Coba yang mungkin ada usul lain untuk yang sebelum masuk ke pencegahan, untuk yang penanggulangan mungkin. Tapi kalau misalkan penanggulangan itu kan kita emang harus ini nggak sih Kak, lihat dari apa namanya kejadian kasus, contoh inti kasus yang tadi kita bacain gitu kan. Nah, tapi kalau menurut aku kita mesti lagi tentang apa namanya kaitan dengan undang-undang atau hukum-hukum yang berlaku gitu loh Kak. Jadi kita bisa tahu dan nggak asal nyebut aja lagi gitu loh. Ini kalau misalkan yang udah Kak Arin jabarin kan udah beberapa nih, Kak Arin tahu kayak pendekatan prinsip hukum sama pendekatan preventif gitu. Nah, kalau menurut kita bisa nih kan ambil poin yang udah Karin sebutin, nanti kita cari nih apa namanya Pasal apa yang udah dasarnya apa dilakukan gitu ya. dan apa yang udah dilakuin sama apa tindakan dari pemerintah Indonesia sendiri gitu. Mungkin aku sedikit mau masuk ke menyinggung ke pencegahannya kali ya Kak, karena kan kasus ini udah sering terjadi gitu, beberapa upaya udah dilakuin gitu kan sama apa namanya sama militer lautnya Indonesia tentang pencegahan ini gitu. Salah satunya di Pulau Natuna gitu, yang dimana beribu kali kayak misalkan pertama dikasih imbauan, dikasih larangan, dikasih peringatan, dikasih batas dan lain-lain gitu. Sama sekali tidak berefek pada dia. Mungkin menurut aku sih ya itu sih, kita harus pertama memperbanyak dan mempertegas polisi laut atau militer laut itu agar lebih kondusif lagi dan lebih ke struktur lagi tentang pembagian tugasnya, tentang apa namanya penyeluruhannya gitu. Karena menurut aku mungkin ya karena polisi laut kita tuh mungkin udah cukup, namun kayak karena kawasan lautan Indonesia itu termasuk yang sangat luas gitu, jadi itu mereka kayak keteteran gitu loh. Kadang mereka lagi jaga ke sini, tiba-tiba yang apa namanya illegal fishingnya di sebelah sana gitu, dan masih banyak banget tempat-tempat mungkin belum kejangkau gitu Kak menurut aku. Dan mungkin Indonesia sendiri bisa kayak misalkan udah ada nih satu kapal atau dua kapal yang tertangkap dan ternyata dari Vietnam, mau nggak mau kita harus langsung eh, ke jalur hukum gitu loh Kak. Kita langsung misalkan Menteri Luar Negerinya Indonesia berhubungan langsung dengan Menteri Luar Negeri Vietnam untuk apa namanya menanggulangi apa yang udah terjadi gitu. Dan juga bisa menjadi salah satu apa namanya kayak hal ini tuh nggak terjadi lagi gitu. Pencegahan ini tuh nggak terjadi apa namanya illegal fishing ini tuh nggak terjadi lagi gitu. Terus juga misalkan kayak lagi konvensi atau lagi sedang kerjasama dengan negara-negara tetangga yang benar-benar kayak tetangga banget gitu, kayak Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand gitu-gitu. Terus kita bisa tentangin kayak kalau misalkan Indonesia tuh juga punya ini loh, kayak waktu itu tuh kejadian dari negara kamu tuh pernah mancing di kawasan aku gitu. Nah, lain kali gini gitu loh Kak, kayak dikasih tahu pengertian juga, dikasih tahu batas wilayah yang lebih spesifik. Karena kita sendiri kan punya beberapa undang-undang tuh tentang kelautan, kayak tindakan pidana laut, tindakan pidana apa pembajakan kapal ya, tindakan pidana ZEE gitu, zona eksklusif ekonomi dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku itu juga bisa menjadi salah satu cegahan atau pencegahan yang dapat kita lakuin gitu. Kita harus meningkatkan kayak awareness juga sih Kak, ke orang-orang sekitar tentang hal ini tuh penting gitu loh untuk di atas, biar kayak misalkan kita nge-up gini, misalkan bikin campaign save the apa ocean dan lain-lain, Natuna bla bla bla. Jadi kan orang-orang luar negeri tuh bakal nyampe ke sana gitu loh. Jadi mereka kayak mungkin sedikit takut atau kayak oh ini nih mereka udah aware banget sama lautnya mereka udah taatin aturan, mereka udah buat himbauan bla bla bla. Kayak kita tuh harus spread the awareness juga tentang negara lain gitu kan. Kadang kan tapi kan masih banyak banget sih yang tadi seperti yang penyebab-penyebab kayak apa namanya karena jumlah ikan di Indonesia apa SDA-nya di Indonesia banyak, terus juga karena murah juga, terus juga karena laut di Indonesia tuh macam-macam banget satuannya gitu. Jadi menurut aku sendiri itu sih untuk pencegahan yang dapat kita lakukan sejauh ini gitu. Kayak mungkin nanti aku bisa nambahin lagi kalau misalkan udah aku baca-baca lagi nih tentang cara pencegahannya gitu, spesifiknya gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada tambahan. Ya mungkin yang lain ada yang mau nambahin nggak? Aku mau nambahin dikit aja sih. Oke. Mau nambahin dikit aja sih. Mm-mm. Jadi mungkin sama ini sih, kita kayak pemerintah juga bantu buat nelayan-nelayan Indonesia nih buat kayak membantu biar kapalnya lebih berteknologi. Oh iya itu Terus boleh tuh.
Jadi kayak Hmm. nelayan-nelayan tuh nggak diambil gitu loh hak-hak mereka di laut Indonesia. Terus mereka juga dikasih Oke, oke. edukasi jadi kayak misal kayak tadi kan Sukma sempat nyinggung kalau harga di Indonesia ikan itu masih murah ya mungkin kasih edukasi nih ya kayak ikan-ikan yang seger-seger kayak yang kayak salmon tuh kan demand-nya tinggi banget gitu karena itu bisa harganya agak dimahalin kayak gitu-gitu. Terus mungkin nanti kayak Benar-benar mereka setuju. jualnya tuh kayak pack, pack, packagingnya tuh kayak diperbagus jadi biar kayak lebih Hmm. menarik gitu lah. Jadi kayak meningkatkan harga jualnya gitu Hmm. menurutku. Setuju, 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 setuju. Oke, itu bisa ditambahin. Oke, sip, 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 sip. Oke, udah ada yang mau nambahin lagi? Mungkin kalau dari aku clear sih Kak, itu sih so far yang bisa. Aku aku mau tanya sih sebenarnya. Yang nomor 3 itu loh guys, yang dari penanggulangan, itu tuh menurut kalian masuk preventif aja nggak sih? Udah nggak usah pendekatan preventif gitu. Kayak aneh gitu dia posisinya di situ tuh. Iya sih, Nah, preventif Nggak kan sih? preventif kan udah masuk pencegahan, jadi Ya kayak makanya ya, dia tuh judulnya pendekatan preventif, tapi dia masuk ke penanggulangan. ya jadi kayak preventif kan penanggulangan. Padahal preventif itu pencegahan, ya kan? Ah, betul. Kayaknya masukin di poin yang pencegahan aja deh kayaknya. Kalau Oke. aku ya, karena dia agak gak nyambung gitu di situ. Aku lihat-lihat tuh aku, oke, udah kayak gitu. Oke, udah. Ada yang mau ini? Ada yang mau eh, nambahin lagi? Oh ya, aku jangan lupa semua tambahin UU-nya ya. Kalau ada UU-nya, tambahin UU-nya. Kalau ada peraturannya, landasan hukumnya, semua ditambahin. Termasuk yang eh, solusi, jadi perbaikan dan pencegahan kayak gini. Itu juga dikasih kalau ada. Oke, udah. Ada yang mau nambahin lagi? Aku so far clear sih. Mungkin kalau misalkan nanti ada undang-undang dan dapat aku ada yang aku tambahin, mungkin aku langsung tambahin di Ya, Gdoc. aku juga nanti bantu tambahin juga di sana. Oke, udah? Oke, Oke, clear ya terima kasih semuanya. banyak. Sukma, Yohana, clear? Clear. Udah clear, Clear, Kak. sudah Oke. clear. Oke, siap ya. Oke, kalau gitu karena udah malam juga kita akhirin ya. Makasih teman-teman udah udah diskusi. Nanti minta tolong kita ini ya yang perlu dilengkapi terus kita rapiin bareng-bareng biar nggak kelihatan misah gitu loh tulisannya, biar nyambung satu paragraf sama yang lainnya. Biar rapi aja sih, Siap, biar kronologis kayak biasanya lah, kayak biasanya. Oke. Oke, siap. udah. Makasih ya teman-teman semua. Aku stop record sama aku tutup sekalian kalau gitu. Selamat istirahat semuanya. Makasih, Rek.